Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, perkenalkan, nama saya Wahyu dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Peserta magang 3 Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang ditempatkan di SMP Negeri 3 Purbalingga. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi kompetisi dasar yang saya akan bahas itu 3.8 mengenai menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini diharapkan adik-adik semua dapat memahami teks laporan hasil observasi dengan benar. Baik adik-adik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi merupakan sebuah teks yang melaporkan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan. Ada 3 poin. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi dan definisi. Pernyataan umum yang berisi informasi seperti nama, kelas, waktu observasi, tempat observasi, dan tambahan lain tentang hal yang dilaporkan. Contohnya, komodo merupakan hewan sejenis reptil besar yang berkaki 4 dan wujudnya menyerupai kadal. Yang kedua, deskripsi bagian yang berisi perincian dan inti dari hasil observasi yang dilakukan, dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang lebih spesifik dari objek. Contohnya, panjang komodo bisa mencapai tinggi rata-rata orang di Indonesia atau mencapai panjang 165 cm. Yang ketiga itu simpulan, berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Yang selanjutnya, unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada 5 poin. Yang pertama, konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata. Contohnya kata dan. Yang kedua, frasa verbal atau kata kerja. Frasa verbal adalah gabungan yang dibentuk dari sekumpulan kata yang memiliki unsur inti pembentukan berupa kata kerja. Contohnya membusuk. Yang ketiga, gabungan kata. Gabungan kata adalah apabila gabungan kata itu mendapatkan awalan atau akhiran. Penulisan gabungan kata harus serangkai dan tidak diberikan tanda hubung. Contohnya daun-daun. Yang keempat, kompleksitas kalimat. Kompleksitas kalimat adalah kalimat yang memiliki 2 pola kalimat atau memiliki 2 predikat atau kata kerja umum. Contohnya, sampah dapat berupa sampah rumah tangga, sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas, dan lain-lain. Dan yang kelima, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah suatu kalimat yang berisi pemaparan ataupun menjelaskan yang sifatnya rinci dan jelas. Contohnya, sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Ini adalah bukti contoh teks laporan hasil observasi. Baik, semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai materi teks laporan hasil observasi, juga dapat mendorong adik-adik agar tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini yang mengharuskan kita tetap berada di rumah. Belajar bisa jadi pilihan kalian untuk mengisi waktu luang dan tentu saja memberikan manfaat. Dan jangan lupa mengerjakan soal latihan yang kakak berikan di Google Form. Sekian pembelajaran pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali ke kakak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.